Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kakak Angga dalam ibadah online Pardukai Putri Sambar edisi 3 September 2023. Jadi, kita akan mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Kita menyanyi bersama-sama pujian yang berkata, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tapi sebelumnya adik-adik saya undang bangkit berdiri. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa. Di dalam doa pembukaan ini akan dipimpin oleh teman kita dari kelompok 5. Kakak Angga persilakan. Teman-teman, mari kita berdoa dimulai. Tuhan Yesus memberkatilah sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Amin. Baik, terima kasih untuk adik kelompok 5 yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan di pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan di pagi hari ini. Puji-pujian yang akan kita menyanyi buat Tuhan Yesus 2 lagu. Lagu yang pertama, Happy Ya Ya Ya. Lagu yang kedua adalah Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita apa? Mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita dengar cerita, jangan lupa kita harus berdoa. Dan doa ini akan dipimpin oleh teman-teman kita di kelompok 5. Kepada teman-teman Kakak Angga persilakan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, tolong supaya firman yang kami dengar ini bisa kami pahami dan bisa kami lakukan juga. Tuhan Yesus, tolong juga berkati kakak pengasuh yang membacakan firman ini buat kami. Haleluya. Amin. Kakak Angga mengucapkan banyak terima kasih buat teman kita dari kelompok 5 yang telah membawa kita di dalam doa firman di pagi hari ini. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Reinhard Tanawani. Tapi sebelumnya Kakak Angga minta untuk adik-adik duduk yang manis karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kepada Bapak, Kakak Angga persilakan. Hai, shalom, selamat pagi anak-anakku. Hari ini bahagia kah? Ya, bersama pada pagi ini kita akan baca dari kitab Samuel pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-26 tentang kejahatan anak-anak Imam Eli.
Ceritanya seperti ini. 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 26. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun, ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu, makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia.
Iya, Imam Eli dia punya 2 orang anak yang namanya Hofni dan Pinehas. Sesuai dengan ketetapan hukum Musa di dalam kitab Keluaran pasal 40 ayat 15 itu bilang, karena mereka itu adalah keturunan atau berasal dari keluarga imam, maka mereka juga disebut imam. Imam itu apa anak-anak? Imam itu dia punya tugas di dalam gereja untuk selalu berdoa buat umat dan memberikan berkat buat umat. Kemudian imam itu punya tugas kalau jemaat bawa persembahan, imam itu yang dia bawa, dia terima langsung dia bawa dan dia persembahkan untuk Tuhan. Apa yang dilakukan oleh mereka punya bapak yang namanya Imam Eli, justru dan tidak lakukan juga seperti itu. Sebabnya Hofni dan Pinehas ini disebut sebagai orang yang hidupnya sama seperti iblis. Anak-anak tahu iblis. Iblis itu kesukaannya melakukan kejahatan. Mereka 2 hidup berzina bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang selalu tugas di depan mesbah suci, di depan bait Allah ataupun di depan gereja. Setiap persembahan yang dibawa oleh jemaat itu justru mereka menganggap itu tidak penting bagi Tuhan. Lalu ada seorang anak kecil yang namanya Samuel. Imam Eli ini sangat suka sekali pada anak itu. Akhirnya Imam Eli membina, menasehati, mengajari Samuel ini untuk hidup baik, melakukan apa yang benar bagi Tuhan, hidup sesuai dengan perintah dan hukum Tuhan, sehingga sikap Samuel ini sangat disenangi oleh ibunya, keluarganya, tapi juga orang lain. Jadi Samuel ini kesukaannya melakukan hal yang baik. Itu berarti Samuel bukan orang yang suka bohong, bukan orang yang suka tipu-tipu. Samuel bukan orang yang tidak suka menolong ataupun mencari masalah dengan orang yang lain. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 itu bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu artinya kalau anak-anak suka bergaul dengan hal-hal yang jahat, berarti kebiasaan-kebiasaan anak-anak yang hari ini adalah anak-anak Tuhan, itu dia akan berubah menjadi anak-anak iblis. Anak-anak yang suka menipu, anak-anak yang tidak suka untuk menolong, anak-anak yang suka berkelahi dengan teman, mencari masalah dengan teman, tidak dengar nasihat dari orang tua, itu anak-anak yang jahat. Itu perilaku dan sikap iblis. Karena itu cerita tentang Samuel memberikan contoh dan teladan yang baik. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang benar, melakukan apa yang baik. Perbuatan-perbuatan kita seterusnya menjadi berkat bagi mama, papa. Artinya perilaku kita membuat papa dan mama senang, membuat papa mama bangga, selalu membuat papa mama bahagia. Ya, ceritanya seperti itu dari cerita tentang Samuel ini. Anak-anak tetap memilih untuk
memiliki perilaku dan sikap hidup seperti Samuel di abad ini. Tuhan memberkati anak-anak sekalian dengan cerita Alkitab yang singkat dan sederhana seperti ini. Shalom, selamat hari Minggu untuk anak-anak sekalian. Tuhan memberkati. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Reinhard Tanawani. Kepada Bapak, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan di pagi hari ini kepada kami. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan yang akan kita menyanyi di dalam nyanyian rohani 133 yang berbunyi Jiwa Puji Raja Surga. Jiwa puji Raja Surga, bawa persembahanmu, engkau ditebusnya juga, sampai hidupmu sembuh. Puji Raja, Tuhan Juru Selamatku. Baik adik-adik, kita telah mengumpulkan persembahan. Terima kasih untuk adik-adik semua yang telah membawa persembahan di pagi hari ini untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat sekaligus dengan doa persembahan. Untuk doa syafaat dan doa persembahan, Kakak Angga persilakan lagi kepada adik-adik kelompok 5. Untuk adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan dan syafaat. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, Kakak Angga mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik kelompok 5 yang telah membawa kita di dalam doa syafaat dan doa syukur di pagi hari ini. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan kita menyanyi di dalam pujian yang berkata, Bapa terima kasih. Baik adik-adik, sebelum kita berpisah di pagi hari ini, Kakak Angga ingatkan untuk adik-adik bahwa kita ada punya ayat hafalan yang terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 15a. Ingat, Mazmur 34 ayat 15a. Baik adik-adik, Kakak Angga ajak kita semua mengakhiri ibadah kita dalam lagu Selesai Sekolah Minggu dan Salam Immanuel. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye, Tuhan lindungimu. 1, 2, 3, Immanuel, Allah beserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Shalom.